Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dengan izin dan taufik dari Allah, kita bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini, insyaallah di waktu yang mulia pula dan dengan niat yang mulia. Kita berharap semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat juga terlimpah kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk pula kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema yang akan kita kupas pada pagi ini ya, berkenaan dengan fikih keseharian kita, terutama dalam berbusana ya, dalam berbusana. Bapak Ibu, berbicara tentang busana, tentang pakaian ya, maka sebenarnya dalam Islam tidak mengatur secara rinci ya, dalam arti tidak ada ketentuan-ketentuan yang khusus mengatur ya, seperti apakah tata cara kita berpakaian. Oleh sebab itu kita akan dapati sejak masa Rasul sampai hari ini pakaian muslim itu bergonta-ganti style dan fashionnya ya. Mengapa? Karena memang tidak ada ketentuan khusus ya. Dalam bab berpakaian dia merupakan bab muamalah, maka disandarkan pada tradisi, disandarkan kepada kebiasaan masyarakat ya. Setiap negeri berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya ya. Maka kita perlu bedakan mana pakaian yang merupakan unsur syariat, mana yang merupakan unsur adat tradisi. Tidak bisa kita campur-campur gitu ya. Hari ini kadangkala ada orang yang punya semangat tinggi dalam memperlihatkan dan menzahirkan syiar-syiar Islam, tetapi kadangkala kurang mengilmui diri ya, terkait dengan sebatas mana ketentuan perintah dan larangan dalam hal berpakaian gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kendati tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perihal berpakaian, tapi ada pedomannya. Ada pedoman-pedoman umum yang dapat menjadi sandaran kita, bahwa kira-kira beginilah cara kita berpakaian ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan uraikan dulu adab umum dalam berpakaian. Ini berlaku untuk siapapun, laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, menggunakan pakaian yang halal. Nah, ini prinsip utamanya. Pakaian yang halal. Baik halal zatnya maupun halal cara kita mendapatkan. Halal zatnya artinya dia tidak boleh sesuatu yang berunsur najis, sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Tidak boleh gitu ya. Nah, termasuk juga menggunakan pakaian yang dibuat dari hewan-hewan yang terpelihara, yang dilindungi oleh negara ya. Apakah itu hewan langka atau hewan-hewan yang sudah hampir punah gitu ya. Jadi tidak boleh, apakah itu pada pakaian, pada celana, pada sepatu, pada tali pinggang. Ya, saya tidak sebut apa nama hewannya, tapi kita paham ya, hewan apa saja yang sering dieksploitasi sebagai bahan pakaian. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, ini yang pertama ya, jadi gunakan pakaian yang halal, baik halal zatnya ataupun halal cara mendapatkan gitu. Hadis yang sahih dari Imam Muslim, ini kan cerita seorang laki-laki yang berdoa kata Nabi, dan dia memenuhi semua syarat dikabulkan doa ya. Dia seorang musafir. Musafir Bapak Ibu diantara orang yang tidak akan ditolak doanya. Kata Nabi, salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak bakal ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah da'watul musafir,
Maka Bapak Ibu yang sedang traveling, bepergian jauh, banyak berdoa. Karena doa musafir itu mustajab. Yang mau berangkat haji, berangkat umroh, kalau bikin acara di rumah, minta ada doa, minta yang musafir yang mendoakan. Yang hadir justru ingin atau perlu mendapat doa dari orang yang akan safar. Itu karena doa mereka mustajab. Ini persyaratan pertama yang dia telah penuhi. Yang kedua, dia berdoa itu dengan menengadahkan tangan, mengangkat tangan ke atas. Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Innallaha hayyun karimun." Allah itu maha mulia, maha hidup, yastahyi, dan Allah sangat malu, kata Nabi. Idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibataini. Allah sangat malu apabila ada seorang hamba berdoa, mengangkat kedua tangan, lalu tangannya turun sementara doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah berdoa itu mengangkat kedua tangan, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi apapun. Setiap kali berdoa kita mengangkat kedua tangan. Maka dia memenuhi persyaratan yang kedua. Yang ketiga, ketika berdoa dia menyebut nama Allah yang mulia. Nama yang dia sebut ya Rabb, ya Rabb. Rabbun, Bapak Ibu, salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan kita kalau berdoa menyebut nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Wahhab, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Kita sebut semua nama-nama Allah yang mulia. Dan dia memenuhi persyaratan itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi kata Nabi, sayang seribu sayang, doanya tidak Allah kabulkan. Di antara sebabnya adalah kata Nabi apa? Mat'amuhu haram, makan dari sumber yang haram. Mashrabuhu haram, minum dari sumber yang haram. Malbasuhu haram, berpakaian dari sumber yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, pakaian yang tidak halal menjadi penghijab doa kita. Kalau selama ini kita berpikir hanya makan minum saja, ternyata pakaian juga diperhitungkan. Maka pastikan setiap helai pakaian yang kita beli halal zatnya dan halal pula cara kita mendapatkan. Ini prinsip yang pertama. Ya. Walaupun harganya tidak seberapa, yang penting halal daripada harganya mahal, ya, puluhan juta, tapi dari sumber yang haram, maka Bapak Ibu dia menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis. Laki-laki, wanita itu punya karakter pakaian tersendiri. Setiap zaman, setiap negeri berbeda-beda. Kita perlu menyesuaikan. Maka jangan sampai kita memakai pakaian yang identik dengan lawan jenis kita. Laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki, ya. Tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Nabi bersabda pada hadis yang sahih, Al-Bukhari meriwayatkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan begitu pula sebaliknya. Dalam hadis Bukhari yang lain, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Jadi ada istilah mukhannas dengan mutarajjil. Jadi ke lelaki-lelakian atau ke wanita-wanitaan. Enggak boleh, Bapak Ibu, terutama dalam berpakaian. Nabi bersabda pada hadis Al-Baihaqi, ini lebih keras. Ada 3 orang yang tidak bakal masuk surga, kata Nabi. Thalathatun la yadkhulunal jannah. 3 orang yang tidak bakal masuk surga. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada 2 orang tua. Bapak Ibu, durhaka itu dosa besar. Kalau dia tidak bertaubat sebelum wafat, maka tidak ada harapan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ya. Yang kedua, wad-dayyuth. Dayuth ini adalah orang tua, suami
ya, atau kepala rumah tangga yang membiarkan dosa kemaksiatan dalam keluarganya. Ya, ada maksiat dibiarkan, ya, diliatin aja, tidak dinasehati, tidak diingatkan, ada pelanggaran dan lain-lain, maka orang itu disebut dayyuth, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Ya, minimal Bapak Ibu sekalian kita menasehati. Perihal dia belum bisa berubah, dia tidak mau mendengar ucapan kita, itu kita serahkan kepada Allah. Tapi kewajiban kita menyampaikan. Ya, terutama suami atau kepala keluarga. Yang ketiga, warajilatun nisa, ya, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ini walaupun lebih disebutkan tentang wanita, tapi juga berlaku untuk laki-laki. Gitu, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita memakai pakaian wanita atau laki-laki, memakai lawan jenis, pakai lawan jenis, termasuk pada anak-anak kita, walaupun hanya untuk lucu-lucuan, walaupun untuk persembahan atau pertunjukan misalnya. Ya. Ini sering terjadi kadang di 17-an, ini sekarang lagi peringatan Sumpah Pemuda, ya, alasan karena ingin memberi hiburan kepada masyarakat, nanti ada kaum bapak pakai pakaian perempuan pakai pakaian laki-laki. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, Islam memperbolehkan kita berhibur, ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menghilangkan stres, boleh. Tetapi tetap harus patuh syariah. Dan salah satu hal yang melanggar syariat ketika kita memakai pakaian lawan jenis, nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Hanya ingin mendapatkan derai tawa masyarakat, kita rela melanggar syariat. Tidak Bapak Ibu sekalian, ya. Kita tidak akan korbankan syariat demi mengundang tawa warga atau masyarakat. Lebih baik Allah ridho daripada kita mencari ridho manusia, terutama pada hal-hal yang Allah haramkan, gitu. Nah, ini yang kedua. Jadi tidak boleh pakaian itu menyerupai lawan jenis. Prinsip yang ketiga, tidak menyerupai pakaian orang kafir, dalam arti pakaian yang khusus mereka pakai, pakaian yang khusus mereka pakai, gitu, ya, terutama dalam ritual-ritual keagamaan. Hadis dari Abu Daud, ya, walaupun hadis ini masih diperbincangkan, tapi kata ulama umumnya hadis ini hadis yang hasan, hadis yang sahih. Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia menjadi bagian dari mereka. Namun Bapak Ibu, hadis ini tidak berlaku mutlak, tidak berlaku umum. Artinya apapun yang dipakai oleh orang kafir nggak boleh kita pakai. Nah, ini juga kebablasan. Kayak dulu muncul beberapa fatwa-fatwa aneh di masyarakat, tidak boleh pakai jeans misalnya, karena jin dipakai oleh orang kafir. Tidak boleh pakai ransel wanita karena hanya orang kafir yang pakai ransel wanitanya, gitu, dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu penafsiran yang salah. Oleh sebab itu belajar hadis itu perlu belajar bertalaki kepada para ulama agar kita mendapat syarah yang benar. Kata para ulama, konteks menyerupai orang kafir, larangan pada hadis ini itu bima yakhussu biha ula. Itu kata para ulama, yang khusus dipakai dalam ritual keagamaan mereka atau yang khusus dalam agama mereka. Itu boleh, itu yang nggak boleh kita pakai. Adapun dalam keseharian pakai jas, pakai dasi, pakai topi, pakai celana jeans, tidak ada masalah karena dia bukan khusus dipakai dalam ritual keagamaan. Bahkan celana jeans itu di antara celana yang dilarang dipakai oleh pastor terutama, gitu ya. Saya kadang-kala lewat di depan lewat di Facebook, lewat di Instagram, itu ada pastor-pastor senior itu mengatakan, tolong ini pendeta-pendeta jangan ada yang pakai celana jeans kalau ke gereja, gitu. Jadi dia bukan pakaian keagamaan, dia pakaian umum, ya. Kalau ya orang bilang pakaian koboi, gitu ya, karena memang dulu begitu, ya. Maka selama dia jadi tradisi masyarakat tertentu boleh kita pakai, ya. Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih, Al-Bukhari mencatat hadisnya, kata Nabi apa? Uhibbu muwafaqata ahlal kitab bima lam yu'mar bihi. Aku lebih suka menyukai ahlu kitab selama hal itu tidak terlarang. Selama hal itu tidak
terlarang gitu ya. Jadi ceritanya dulu Bapak Ibu, Nabi itu katanya ketika di kota Mekah itu nyisir rambutnya ke belakang. Nyisir rambut ke belakang. Ada yang mengatakan nyisir rambut beliau belah tengah awalnya gitu. Itu sisiran rambut orang-orang musyrikin Mekah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani, mereka nyisirnya sebaliknya ya. Kalau di Mekah beliau nyisir ke belakang, di Madinah orang Yahudi Nasrani nyisirnya belah tengah. Maka Nabi mengikuti cara mereka menyisir rambut. Beliau tinggalkan kebiasaan beliau di Mekah. Lebih ingin mengikuti ahlu kitab daripada musyrikin yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengikuti orang Yahudi, Nabi mengikuti orang Nasrani, fi ma lam yu'mar bihi, selama tidak dilarang. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian, ya. Tentu pada hal-hal yang bersifatnya keseharian, ya. Nah, jangan maksudnya ngikuti mereka ke gereja, ikut ke gereja, bukan begitu, ya. Tapi dalam hal berpakaian, dalam hal sehari-hari boleh, tidak ada masalah. Nah, hal-hal seperti ini perlu diketahui agar pemahaman agama kita tidak kebablasan sehingga menggeneralisir semuanya ya. Jadi muncul fatwa-fatwa yang aneh bin ajaib ya, tidak boleh pakai jas, tidak boleh pakai dasi, tidak boleh pakai topi ya. Bapak Ibu, kami para ulama, guru-guru masyayikh kami di Al-Azhar itu biasa ketika di kelas mereka pakaian jubah resmi Al-Azhar. Ketika di luar, ketemu di mall, ketemu di bandara, ketemu di jalan, mereka pakaiannya pakai jas, pakai celana jeans kadang-kadang, menyesuaikan dengan keperluan ya. Jadi tidak ada larangan hal itu selama dia patuh kepada syariat. Nah, ini ketentuan umum yang ketiga. Ketentuan yang keempat, bukan merupakan pakaian ketenaran ya. Jadi bukan dipakai dalam rangka ingin viral, ingin terkenal. Kan sekarang begitu orang, ingin berpakaian yang nyentrik, menyolok warnanya, bentuknya, niatnya begitu, niat untuk terkenal ya. Kalau niat terkenal dalam rangka menyebar kebaikan boleh, tapi saya bimbang kalau hanya untuk terkenal saja, mengeruk keuntungan dunia, saya bimbang kena hadis ini Bapak Ibu sekalian. Nabi bersabda, man labisa thauba syuhratin fid dunya albasahullahu thauba mudhillatin yaumal qiyamah. Barang siapa memakai satu pakaian untuk terkenal, viral, ya populer di kalangan manusia, kelak di akhirat akan dipakaikan pakaian kehinaan. Ya. Jadi kalau di kita baju warna oranye itu identik dengan apa? Dengan pelaku tindak pidana atau kesalahan gitu ya. Maka kelak pakaian kehinaan itu dipakaikan kepada mereka yang tersalah di akhirat. Gitu. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi ini juga pesan kepada anak-anak keluarga kita, boleh ya menjadikan sosial media sebagai media berdakwah. Kan memang di antara tuntutannya itu katanya perlu sesuatu yang merupakan ciri khas, pakai topinya, mungkin sorbannya, mungkin jubahnya dan lain-lain, kadang make upnya gitu ya. Itu kalau niatnya salah maka kesananya bisa salah. Ini perlu kita bimbing Bapak Ibu sekalian agar sosial media itu jadi media pahala, bukan media justru mendapat dosa. Sudah wafat, meninggal, nanti dosanya masih terus mengalir pada anak-anak kita gitu ya. Prinsip yang kelima ya, ini dua yang terakhir, memulai memakai pakaian dari yang sebelah kanan ya. Kata Ibunda Aisyah, Nabi itu sangat suka mendahulukan yang kanan ya, makan, masuk rumah, keluar rumah, mulai berjalan, memakai pakaian, memakai sepatu, sendal, itu selalu mendahulukan yang kanan. Ini sunnah-sunnah yang simpel Bapak Ibu sekalian, perlu selalu kita ingatkan kepada anak kita, kepada cucu kita, agar terbentuk dalam mindset mereka bahwa kanan itu memang diantara perbuatan Nabi yang perlu kita hidupkan. Jadi kalau kita sunnah-sunnah yang kecil saja diabaikan, jangan pernah berharap kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang besar ya, tahajud, witir ya. Belum lagi nanti banyak bersedekah, banyak berinfak, menyebar salam, banyak tersenyum ya. Itu yang simpel-simpel aja di rumah,
Salah satunya adalah mendahulukan yang kanan dalam segala hal. Yang terakhir dalam bab umum ini, yang keenam, berdoa sebelum berpakaian. Ya, di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita dari hadis Abu Daud, Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini doanya. Ya. Bagi yang belum hafal Arabnya, boleh hafal dulu bahasa Indonesianya, nanti lama-kelamaan insya Allah bisa hafal. Atau tempel aja di cermin di dinding rumah kita, tempat kita biasa berpakaian, agar sering dilihat. Semakin sering dilihat, insya Allah semakin hafal. Ini luar biasa Bapak Ibu maknanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya pakaian ini tanpa tanpa daya, tanpa kekuatan dari diri saya. Gitu. Ini menunjukkan kita memang bergantung kepada Allah. 6 prinsip umum dalam berpakaian. Selanjutnya kita akan uraikan adab busana khusus wanita. Ya. Yang pertama pastinya pakaian wanita harus menutup aurat Bapak Ibu. Ya. Seluruh tubuh wanita itu aurat, melainkan wajah dan pergelangan tangan. Ya, tangan ini tidak aurat. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, Al-Imam Malik dan ulama Malikiyah, Al-Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, ulama Hambali dan Imam Ahmad bin Hambal sendiri itu menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat, melainkan wajah dan pergelangan tangan. Artinya tidak wajib menutup wajah dengan cadar, tidak wajib. Yang memakai silakan, ya. Kalau niatnya baik mendapat pahala, tapi dia bukan kewajiban. Jadi yang wajib itu hanya menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan tangan. Dalam pendapat Abu Hanifah, kaki wanita sampai mata kaki tidak termasuk aurat. Itu sebagai pandangan perbedaan agar kita bisa mentoleransi seandainya ada di kalangan keluarga kita atau mungkin sahabat kita yang tidak menutup kaki istri atau anak-anak perempuan mereka. Kita husnuzon saja, oh dia bersandar kepada pendapat Abu Hanifah. Mengapa ada perbedaan Bapak Ibu sekalian? Karena ayatnya bersifat umum. Ya, kata Allah, wanita itu boleh terlihat illa ma zahara minha, yang biasa terlihat. Ya. Nah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal mengatakan yang biasa terlihat wajah dan tangan, kaki tidak biasa terlihat. Sementara Abu Hanifah, beliau ini di antara ulama yang banyak traveling, banyak musafir. Maka dia punya pandangan di beberapa negara muslim banyak wanita yang sulit menutup kaki mereka karena alasan pekerjaan dan lain-lain, ya. Terutama para wanita yang tinggal di perkampungan pedesaan, mereka ke kebun, ke sawah dan bekerja, ya, kadang ikut membajak sawah gitu. Maka kaki sampai mata kaki dalam pandangan fikih Hanafi bukan merupakan aurat. Maka Bapak Ibu jangan kaget kalau jalan-jalan ke Turki, ke India, ke Pakistan yang umumnya mengamalkan, mempraktekkan fikih Hanafi, di atasnya full tertutup, kakinya nggak pakai kaos kaki misalnya, nggak ditutup. Kita husnuzon aja, oh dia pakai pendapat Hanafi. Begitu. Jadi kita mentoleransi perbedaan. Tapi yang lain wajib tertutup. Jadi nggak ada khilaf bahwa wanita wajib menutup perutnya, menutup punggungnya, menutup pahanya, karena itu aurat. Gitu, ya. Nah, kewajiban pertama anak perempuan itu ada pada ayah mereka sampai dia balik, sampai dia bersuami. Ajarkan itu Bapak Ibu sekalian. Setelah dia menikah, maka tanggung jawab itu pindah kepada suaminya. Ayah sudah selesai dan ayah itu, ya, dia hanya bisa menasihati, ya kalau bisa ketemu. Kalau tidak maka semua tanggung jawab istri ada di pundak suami. Gitu. Maka yang kedua, selain ayah ada kewajiban suami. Ketika wanita telah ada bersama dengan kita sebagai istri, maka tanggung jawab menutup aurat istri itu ada di pundak suami. Suami ikut menyumbang dosa dan termasuk dayus apabila membiarkan itu terjadi. Ya. Nah, tapi tentu Bapak Ibu sekalian, semua orang kan berproses, gitu. Ya. Boleh jadi istri kita berasal dari keluarga yang belum taat beragama. Itu peluang beramal, ladang dakwah untuk para suami. Ya. Yang menjadi penting itu bagaimana kita berupaya merubahnya.
Nabi menyebut wanita itu seperti gelas kaca. An-nisa'u kal qawarir atau irfaq bil qawarir. Kata Nabi, berlemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Nabi menyebut wanita itu dengan gelas kaca. Mereka mudah tersinggung, mudah tersindir, mudah baper gitu ya. Maka kalimat-kalimat, cara ya kita sesuaikan ya. Antara satu suku dengan suku lain berbeda. Sumatera, Jawa, Sunda itu beda-beda udah ya. Kalau style gaya orang Sumatera udah biasa terus terang. Kalau kita dengar ya terkesan kasar gitu ya, terkesan vulgar. Tapi kalau orang Sunda, orang Jawa itu banyak basa-basinya gitu ya. Ngobrol panjang, padahal nanti yang mau disampaikan cuma beberapa kalimat saja gitu. Jadi menyesuaikan Bapak Ibu ya. Intinya kita berlemah lembut mengarahkan keluarga kita untuk taat kepada Allah. Ya. Perihal ditakdirkan dia tetap tidak tutup aurat sementara suami terus ya tidak pernah lelah mengajarkan itu, kita serahkan kepada Allah ya. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan gitu ya. Yang kedua, tebal dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, jadi tidak hanya menutup kulit, tapi juga tidak sempit Bapak Ibu, tidak transparan. Ya, jadi jangan sampai, mohon maaf, sudah tutup kulit, tapi belum tutup aurat, ketat, sendat, gitu kalau bahasa orang Sumatera gitu ya. Kemudian transparan. Nah, ini ada beberapa jenis kain ya yang dipakai oleh wanita, walaupun jubah. Tapi dia punya sifat menempel pada kulit. Kalau ditiup angin, ya. Saya juga pernah menegur istri beberapa kali gitu ya. Begitu, ya. Jadi ada beberapa pakaian wanita yang kain dari bahan parasut, ya, itu menempel ke kulit. Jadi kalau dia naik motor atau ada di angkot atau kena angin, ya, atau berjalan itu membentuk tubuh. Udah saya bilang ini jangan dipakai lagi, gitu, ya. Karena dia belum menutup aurat Bapak Ibu sekalian, belum menutup aurat. Nah, termasuk pilih yang lebar, pilih yang longgar, ya, jangan ketat dan membentuk tubuh, ya. Yang keempat, tidak memperlihatkan perhiasan, kecuali yang biasa terlihat, ya. Apa yang biasa terlihat? Cincin, gelang, itu biasa terlihat, karena dia ada pada area yang terlihat. Tangan kan terlihat, maka cincin, gelang terlihat. Yang di dalam tidak boleh terlihat. Gitu, ya. Nah, jadi penting untuk kita juga sampaikan, gitu ya. Kemudian yang kelima, tidak memakai wewangian yang menyengat. Ini pendapat yang paling pertengahan Bapak Ibu sekalian. Keluar rumah boleh pakai deodoran, minyak wangi yang baunya hanya menghilangkan bau badan, itu boleh. Kalau kita ingin pakai pendapat yang lebih ketat, nggak boleh pakai sama sekali. Nah, ini kan kasihan bagi wanita-wanita yang memang mohon maaf punya masalah bau badan, maka deodoran jadi solusinya. Cari ya bedak atau apa yang memang bisa mengurangi bau badan agar tidak mengganggu teman-teman atau keluarga yang dia temui. Jadi pakailah wewangian yang tidak menyengat, karena itu terlarang Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, yang terakhir, bagaimana pakaian laki-laki? Nah, laki-laki Bapak Ibu juga harus tutup aurat. Ya, laki-laki auratnya mana? Antara pusar dan lutut. Walaupun Bapak Ibu perlu diinformasikan, ada khilaf di kalangan para ulama seputar aurat. Pendapat mayoritas para ulama, lutut, ya, ini lutut, bawah lutut sampai pusar itu aurat. Ini pendapat mayoritas para ulama. Abu Hanifah mengatakan lutut, pusar tidak aurat, tapi di antara keduanya. Maka jangan kaget kalau kita lihat orang barat, orang Eropa, turis sholat pakai celana pendek, gitu ya. Karena di Eropa paling banyak mengamalkan fikih Hanafi. Jadi fikih terbesar dunia hari ini itu fikih Hanafi Bapak Ibu sekalian. Di Asia Tenggara fikih Syafi'i, tapi di dunia fikih yang paling banyak dipraktekkan fikih Hanafi. Maka jangan cepat-cepat kita menyalahkan ini nggak sah sholatnya, bukan begitu, ya. Itu boleh dalam fikih Hanafi, karena dalam fikih Hanafi lutut dan pusar tidak termasuk aurat. Yang masuk aurat di antara keduanya. Mengapa bisa berbeda? Karena hadisnya umum, kata Nabi, ma baina
rukbah wasurah, aurat antara lutut dan pusar. Ulama bingung atau berbeda pendapat. Maksudnya apakah pusar dan lutut termasuk aurat atau tidak? Atau di antara keduanya saja? Hadisnya sama, dalilnya sama, interpretasi yang berbeda. Nah, ini yang kita perlu toleransi, gitu ya. Nah, jadi jangan kemudian cepat kita menjustifikasi, gitu ya. Yang sempat rame dulu kan, misalnya mantan juara dunia tinju ya, Mike Tyson, gitu ya, sholat pakai celana pendek, gitu. Lututnya kelihatan. Orang tahu, Bapak sekalian, Mike Tyson itu dari sejak masuk Islam bermadzhab Hanafi. Karena itu yang beliau terima di Eropa, di barat sana, gitu. Jadi kita memaklumi itu, ya. Nah, ini menutup aurat. Jadi jangan sampai pakai pakaian yang sempit atau ya bisa terbuka aurat. Punten Bapak Ibu, ini sangat darurat sekali ya. Sering dikeluhkan dan minta disampaikan, gitu ya. Ini terutama Bapak Ibu yang anak-anak kita laki-laki yang pakai celana jeans dan celana tertentu, yang kalau sholat itu kadang-kala suka melorot, sehingga mohon maaf belahan pantatnya kelihatan. Itu bisa membatalkan sholat. Perlu diingatkan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi minimal kalau memang udah begitu kan dia sudah bisa menyesuaikan. Boleh jadi pakai baju dalam, gitu ya. Atau pakai celana yang betul-betul gesper atau tali pinggangnya kuat, sehingga tatkala sujud itu tidak membuka auratnya. Karena kalau terbuka sengaja atau dia biarkan, itu batal sholatnya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Di antara syarat sah sholat menutup aurat. Jadi kalau terbuka dengan sengaja, batal sholatnya. Ini sering terjadi di stasiun, di rest area, di masjid-masjid kampus. Itu saya sering negur mahasiswa, Kang, itu punten, lain kali itu celananya dirapikan dulu kalau mau sholat. Jangan kelihatan auratnya, karena batal sholatnya kalau dibiarkan. Nah, ini penting sekalian, ya. Yang kedua, laki-laki tidak boleh memakai emas, ya. Perhiasan tidak boleh dipakai, Bapak Ibu. Apakah dia sudah berbentuk perhiasan atau antam yang dibuat kalung misalnya, nggak boleh. Emas itu tidak boleh menempel pada tubuh laki-laki. Nabi bersabda, "Uhilla dzahab wal harir li inathi ummati wa hurrima ala dzukuriha." Dibolehkan untuk wanita, diharamkan untuk laki-laki. Dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, Allah menyampaikan bahwa wanita itu identik dengan perhiasan. Mereka suka perhiasan, maka halal perhiasan bagi mereka, terutama emas. Lah Ustaz, kenapa wanita boleh? Karena mereka suka perhiasan. Allah sudah siapkan teknologi tercanggih pada tubuh wanita itu, baik mereka masih menstruasi ataupun sudah menopause, satu zat yang bisa mengatasi penggumpalan darah. Karena ternyata Bapak Ibu, emas itu kalau nempel pada tubuh laki-laki, dia memacu penggumpalan darah. Maka laki-laki yang pakai emas paling sering kena serangan jantung. India hari ini Bapak Ibu sekalian tercatat sebagai negara yang paling tinggi serangan jantung pada laki-lakinya, terutama yang muda-muda. Karena mereka memang suka pakai emas, orang India itu. Ya, kadang di tangan, di leher, di kaki, di pinggang, emas semua, giginya diganti emas begitu, ya. Nah, jadi ini termasuk juga ibu-ibu ya, kalau ada yang mendengarkan, diingetin suaminya, ya. Itu kalau ada istri yang membiarkan suami pakai emas, berarti dia memang mendoakan istri cepat meninggal gitu. Ya, biar nikah sama yang lain gitu. Ya, mau ganti suami itu, ya. Ini nggak boleh sekalian. Baik sudah perhiasan ataupun antam atau logam mulia yang dipakai kalung, nggak boleh. Tetap emas nggak boleh menempel pada tubuh laki-laki. Kalau perak Ustadz boleh. Mau perak, mau berlian, mau mutiara silakan. Yang penting jangan emas. Yang penting jangan emas, gitu ya. Nah, jadi kalau Rolexnya pakai emas, diganti yang pakai mutiara aja, berarti lebih mahal, gitu ya. Nah, itu boleh, ya, karena memang emas dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tidak memakai sutra, Bapak Ibu, nggak boleh pakai sutra. Nah, terutama sutra yang murni, yang belum bercampur. Kalau yang bercampur, sebagian ulama memperbolehkan. Ya, yang tidak boleh kalau dia murni, ya. Jadi tidak boleh memakai sutra.
Ya, kata Nabi, barang siapa yang memakai sutra dari kalangan laki-laki, walaupun dia kelak masuk surga, maka dia tidak akan memakainya, karena sutra ini pakaian ahli surga, Bapak Ibu. Ahli surga. Jadi kalau ada orang soleh memakai sutra, dia tidak akan dipakaikan sutra kelak di akhirat, karena sutra itu hanya pakaian ahli surga gitu. Tetapi Nabi pernah memperbolehkan salah seorang sahabat pakai sutra karena dia punya penyakit kulit, ya. Ini seperti mana penjelasan dari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang dikatakan bahwa beliau itu pernah mengatakan Rasul pernah memberikan kelonggaran untuk Zubair dan Abdurrahman bin Auf untuk memakai sutra karena mereka ini punya penyakit gatal kulit. Maka ternyata sutra di masa Nabi jadi pakaian untuk menghilangkan gatal kulit. Nah, itu dia lebih netral kalau pakai sutra. Ini boleh dalam kondisi seperti ini. Gitu. Yang keempat, Bapak Ibu, ya, ini hendaknya tidak isbal dengan sombong. Hendaknya tidak isbal dengan sombong, ya. Nah, walaupun memang dalam bab isbal ini ulama berbeda pendapat. Apakah isbal itu diharamkan sombong atau tidak sombong, atau yang diharamkan itu isbal dengan sombong? Hadisnya ada 3 setidaknya, Bapak Ibu. Yang pertama, kata Nabi, sesuatu yang di bawah mata kaki di neraka. Hadis dari Bukhari, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat laki-laki yang memanjangkan sarungnya karena sombong, ada sombongnya. Hadis dari Muslim, Allah tidak akan melihat siapa yang memanjangkan pakaian karena sombong. Jadi ini diantara hadis-hadisnya, sehingga Bapak Ibu ulama setidaknya itu punya 3 pendapat. Pendapat pertama, mayoritas para ulama mengatakan, ya, hukumnya mubah. Ya, artinya apa? Yang diharamkan itu kalau sombong. Kalau memang dia berpakaian di bawah mata kaki tidak karena sombong, maka dia tidak termasuk yang dilarang, karena itu fakta-fakta hadisnya. Seperti mana penjelasan Syekh Ibnu Muflih, ini salah seorang ulama terkemuka dunia, dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah. Kata beliau, ruwiya anna Abu Hanifah rahimahullahu irtada birida'in thaminin qimatuhu 400 dinar. Abu Hanifah, ini gurunya para ulama, dulu pernah memakai jubah yang harganya 400 dinar. Masya Allah. Karena ini ulama yang kaya raya dulu, ya. Beliau pakaian jubahnya saja harganya 400 dinar. 1 dinar itu sama dengan 5 gram emas murni pada hari ini. Nah, jadi tinggal dikali aja berapa itu harga jubahnya. Masya Allah. Ya, nah, ini orang kaya memang, ya, ulama yang kaya raya, Masya Allah, ya. Santri-santrinya semua dibiayai, makanya beliau di antara ulama yang paling banyak muridnya, ya, karena yang datang belajar dikasih uang oleh Abu Hanifah. Beliau memakai pakaian itu dan panjang sampai ke mata kaki. Ada yang negor, ya, awalasna nuhina an hadza, wahai imam, bukankah kita dilarang pakai pakaian yang panjang sampai ke mata kaki? Apa kata beliau? Innama dzalika lidzawil khuyala, itu untuk orang yang sombong saja, walasna minhum, dan kita memakainya bukan karena sombong. Nah, gitu. Jadi lebih kepada kebiasaan, ya. Jadi itu pendapat yang pertama. Makanya para ulama-ulama Arab, ya, dari Mekah, Madinah itu biasa. Imam Sudais, Syekh Huzaifi, itu kan kalau mimpin sholat jubah mereka panjang-panjang itu, ya. Karena mereka paham bahwa yang dilarang itu memanjangkan karena sombong. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukumnya makruh. Jadi tidak berdosa tapi dibenci kalau memakai pakaian di bawah mata kaki, gitu ya. Nah, pendapat yang ketiga, ini banyak populer di kalangan ulama Maliki, hukumnya haram. Mau sombong, mau tidak sombong tetap haram. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dalam bab isbal ini saya sarankan kita toleransi saja, ya, karena memang dia khilaf di kalangan para ulama. Jadi jangan sampai yang isbal mencela yang tidak isbal, atau yang tidak isbal mencela yang isbal, gitu. Karena
dia masalah khilafiyah. Mencela bab isbal ini sama kita mencela orang yang kunut atau orang yang tidak kunut, karena dia masalah khilafiyah, gitu ya. Nah, ini perlu kita ingatkan, karena saya dulu juga begitu ya, awal-awal ketika mulai belajar, mulai suka hadis, suka sunnah gitu ya. Nah, itu memang pakaiannya agak straight gitu ya. Dan kurang bagusnya waktu itu kurang diimbangi dengan belajar adab. Jadi kadang-kala mohon maaf Bapak Ibu sekalian, agak underestimate melihat orang yang isbal celananya. Itu kalau melihat orang tuh kayak sinis gitu ya. Nah, ini hal-hal yang harus dihilangkan gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang paham ya, bahwa bab celana isbal tidak isbal ini masalah khilafiyah gitu ya. Jadi bukan masalah halal haram dan bukan pula masalah surga neraka, karena konteks hadisnya secara jelas kata para ulama bagi orang yang sombong. Maka ini pendapat yang dipilih oleh para ulama, pendapat yang paling kuat ya. Mengapa? Karena ada hadis-hadis yang khusus yang mengkhususkan bahwa isbal yang terlarang itu apabila diiringi dengan kesombongan, gitu ya. Walaupun kalau ditanya Ustadz mana yang terbaik? Yang terbaik adalah dia tidak isbal dan tidak sombong. Karena ada juga yang tidak isbal tapi sombong. Nah, ini bahaya ini, ya. Mengamalkan sunnah dengan sombong. Lihat orang gitu ya, ini neraka semua ini. Apa gitu? Itu bahaya ini, ya. Pandangan-pandangan begini bahaya sekalian, ya. Kita berdoa semoga Allah jauhkan diri kita dari pandangan-pandangan menghinakan. Karena bagaimanapun kita saudara, gitu ya. Hal-hal yang sifatnya khilafiyah kita toleransi. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan seputar fikih busana muslim, ya, adab dalam berpakaian. Semoga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah dalam berpakaian. Wallahu alam, kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Lagi mau seperti itu, ada kita bicara adab dalam masjid aja Pak. Nah ada seperti itu, ada kawan misalnya ngajak ngobrol, itu bagus nggak? Misalnya ngobrol kita orang antara komat sampai antara azan komat mau sholat, kita ngobrol itu. Nah itu boleh nggak itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya terkait tadi yang pakaian dari sutra. Kalau yang di Indonesia kayak batik, tapi ada yang dari kain sutra, itu apakah termasuk yang tadi tidak diperbolehkan atau yang seperti apa? Karena masih bingung kalau pakai batik, kalau bisa terbuat dari kain sutra itu apa sesuai yang dimaksudkan. Terima kasih. Baik, kita tiga dulu ya. Yang pertama, pakaian dari kulit hewan. Jadi Bapak, kalau dari hewan yang tidak terlindungi, artinya biasa kita konsumsi, biasa dipakai, tidak ada masalah. Seperti sapi, kambing, ya, apalagi. Itu kan bukan hewan-hewan yang dilindungi dalam arti langka, gitu ya. Yang tidak boleh itu apabila memang hewan itu dilarang untuk diburu, ya. Seperti ya buaya muara tertentu ya, tidak semua buaya gitu ya. Kemudian ada dari kulit misalnya rusa ya, kalau di NTT itu kalau di NTT NTB itu komodo gitu ya. Nah ini begitu, ada pemburu-pemburu liar gitu ya, itu memburu hewan-hewan ini, padahal kan hewan terlindungi ya, artinya dia dilindungi oleh negara, undang-undang untuk menjaga kelestarian. Karena dulu dia banyak, tapi karena diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia semakin langka gitu ya. Maka menggunakan pakaian dari kulit-kulit yang memang terlarang, itu kan perbuatan yang dilarang gitu ya. Maka kalau dia terlarang, maka mengambilnya menjadi haram Bapak untuk pakaian kita. Jadi kalau untuk kulit sapi, kambing ya tidak ada masalah, karena dia
biasa kita konsumsi, nggak ada masalah gitu ya, insya Allah. Ya, jelas Bapak ya? Ya, baik. Yang kedua, bicara antara azan dan iqamah, hukumnya mubah, boleh hukumnya, dengan tetap menjaga adab-adab, artinya tidak dengan suara tinggi, tidak membicarakan banyak masalah duniawi gitu ya, apalagi transaksi, itu nggak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh ada transaksi jual beli di masjid. Kalau ada silakan di selasar atau di luar masjid ya. Kata Nabi, kalau ada orang bertransaksi di masjid, sunnah mendoakan la arbaha alaik, semoga Allah tidak memberi keuntungan. Itu sunnah didoakan. Jadi jangan berjualan di masjid. Tapi kalau di selasar, di halaman masjid boleh. Yang tidak boleh di tempat yang utama. Termasuk tidak boleh berjual beli atau transaksi online. Scroll, masuk ke keranjang, ya itu sama itu juga jual beli sekalian, walaupun tidak bertemu, nggak boleh. Ya, yang tidak boleh transaksinya, Ustadz kalau masukin ke keranjang, nah itu belum masuk transaksi gitu ya. Atau masuk favorit gitu ya, list, nah itu belum. Jadi kalau yang dia sudah konfirmasi beli, mau sudah bayar atau belum bayar, termasuk yang terlarang. Kata para ulama, pendapat yang paling ringan, yang ringan ini jual belinya sah tapi hilang keberkahannya. Itu pendapat yang paling ringan. Pendapat yang paling berat haram dan tidak berkah jual belinya, tidak sah jual belinya. Gitu, ya. Jadi kita hindari Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi tentu betul, walaupun dia mubah berbicara antara azan dan iqamah, ya tapi tadi karena waktunya mahal, ya waktu itu kan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Maka upayakan kita tidak melakukan pembicaraan kecuali yang penting-penting aja. Ya. Jadi kalau memang tidak penting ya kita fokus berdoa ya. Tapi mungkin boleh jadi kan kondisinya selalu berbeda-beda kan, kita mungkin ketemu orang yang jarang ketemu. Ini boleh jadi kalau nunggu habis sholat dia udah berangkat udah pulang. Nah, itu mungkin bisa menyesuaikan, hanya ya cari pojok, cari tempat dengan suara yang tidak tinggi agar tidak mengganggu orang yang beribadah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian di antara adab-adab yang perlu diperhatikan. Bahkan Imam An-Nawawi itu menyebut ada 25 adab di masjid. Nah, ini bagus ya. Nanti kalau ada kesempatan kita pelajari, tidak hanya untuk orang tua, bahkan untuk anak-anak. Jadi bagaimanakah sikap kita menempatkan adab-adab di masjid terkait dengan aktivitas kita di masjid, agar faham bahwa ternyata di rumah Allah pun ada adabnya. Jadi tidak semata-mata bicara halal haram, tapi ada adab-adabnya. Jadi kalau adab ini Bapak Ibu bukan halal haram, tapi dia antara yang utama dengan yang tercela gitu. Maka tadi ya kalau berbicara tidak ada kepentingan, ngerobrol nggak karuan misalnya gitu, apalagi sampai terbahak-bahak tertawa-tawa gitu ya, ada banyak orang yang sedang sholat, ini dihindari Bapak Ibu sekalian ya, dihindari. Dan saya juga berharap ya DKM ketika memberi teguran juga dengan cara-cara yang baik tentunya, karena bagaimanapun kita tentu tidak ingin hal itu terjadi. Hanya saja memang kadang-kala kan masyarakat atau warga yang datang kan silih berganti. Kalau kita kenal nggak ada masalah. Ini kadang-kala yang tidak kita kenal, bukan warga kita, datang ya mungkin dengan kebiasaan mereka ya ngobrol gitu ya. Itu kita juga perlu berlemah lembut agar tetap terjaga kondusivitas ketika di masjid. Begitu Bapak. Yang ketiga, batik sutra. Yang disepakati oleh para ulama haramnya kalau dia sutra murni. Kalau dia bercampur maka ulama khilaf. Gitu ya. Jadi kata ulama, kalau kandungan sutranya lebih banyak, maka dia dekat kepada haram. Tapi kalau kandungan sutranya hanya separuh atau lebih sedikit, maka itu masih diperbolehkan, masih ditoleransi. Nah, jadi Bapak pastikan aja pertama, kalau dia sutra murni jangan pakai. Atau kalau sebagian besar dia sutra jangan dipakai. Nah, tapi kalau dia, ini mungkin konteksnya kalau memang kita diberi atau kita dikasih ya. Kalau saya tidak menyarankan kita beli yang biasa-biasa aja, gitu ya, yang bukan sutra. Kalau dikasih ya selama sutranya itu sedikit atau separuh atau kurang, itu masih diperbolehkan. Karena yang diharamkan oleh para ulama kandungan sutra murni atau sutra lebih banyak daripada yang bukan sutranya. Begitu Bapak. Ya, semoga terjawab. Mangga masih ada lagi, silakan jika masih ada waktu. Mangga. Saya akan menanyakan terutama kaitannya dengan akhir tahun. Banyak di mall ya. Betul. Masalah busana ini. Misalkan kita dapat diskon dalam pembeliannya apabila
kita ini belanja dengan nominal tertentu, nah kita misalkan dapat celana jeans yang terkenal dengan harga yang sangat murah. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita belinya dengan kartu kreditan, tapi nggak disyaratkan, tapi kita ini nggak punya uang nih, kita geseklah kartu itu. Terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, diskon, bonus, apakah dengan pengurangan harga atau buy one get two gitu ya, atau buy one free one ataupun apa namanya ya, selama konteksnya jual belinya sah. Selama konteksnya jual belinya sah. Yang haram itu apabila konteksnya pinjam meminjam. Mohon maaf ya, ini contoh seperti strategi konvensional. Ayo nabung di kita, tingkatkan saldonya, berhadiah mobil. Itu konteksnya simpan menyimpan, menjanjikan hadiah, itu haram Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau konteksnya jual beli, halal, dia bonus. Itu kan strategi juga, tapi untuk menarik pelanggan boleh, selama konteksnya jual beli. Maka kalau konteksnya jual beli, bonus dengan cara apapun yang halal itu boleh. Gitu. Ya, nah, ini terkait dengan diskon. Ya, apakah nanti dia potongan harga atau ngasih barang, boleh, nggak ada masalah. Itu lebih kepada hadiah, gitu ya. Yang kedua, bagaimana kalau bonusnya hanya boleh kita dapat dengan kartu kredit atau kartu kredit yang kita gunakan? Bapak Ibu, penggunaan kartu kredit sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesianya. Yang pertama, kalau bisa kita gunakan yang berakad syariah. Ya, misalnya ada apa itu ya? Ada beberapa jenis kartu, saya tidak sebut nama banknya. Ada misalnya kartu kredit hasanah misalnya, atau kartu kredit misalnya apa tuh namanya murabahah. Ada macam-macam nama kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah, itu boleh sekalian. Karena dia tidak memberlakukan bunga, yang ada adalah hanya administrasi saja. Sementara kalau konven dia ada bunganya, gitu ya. Nah sekarang Ustadz, saya nggak punya yang syariah, hanya punya yang kredit, kartu kreditnya boleh nggak digunakan? Fatwa MUI memperbolehkan dengan syarat kalau kita belum punya dan kita hindari ribanya. Biasanya Bapak Ibu kartu kredit itu tidak ada tidak ada tambahan biaya kalau kita bayar pada limit waktunya 30 hari 0%. Udah, boleh kita pakai di waktu itu. Jadi kalau Bapak Ibu memang terpaksa harus menggunakan kartu kredit ya dengan bonus-bonus tadi, maka diperbolehkan asal tidak kena dendanya. Maka bayar dalam tempo waktu 30 hari atau 60 hari. Ini fatwa MUI kalau seandainya kita belum punya kartu kredit yang syariah. Begitu Bapak. Ya. Nah, jadi walaupun sebenarnya kalau saya pribadi tidak menyarankan ya, ini kan lebih kepada kondisi-kondisi tertentu saja. Kadang-kala kan kita nggak bawa cash gitu ya, dan mungkin tidak punya aplikasi tidak punya mobile banking ya kadang-kala pakai kartu kredit. Dan saya juga itu banyak ditawarkan ya, itu datang juga kadang setiap tahun itu dua kartu kredit, tapi nggak pernah saya pakai, nggak pernah diaktifkan, itu diaktifkan, walaupun ya berbagai strategi mereka pakai gitu ya, kadang ya macam-macam lah, karena kita bimbang Bapak Ibu sekalian, memang terutama yang konven gitu ya, jadi bimbang nanti menjadi persoalan di belakang hari. Jadi kalau bisa, kalau saya pribadi punten Bapak Ibu tidak menyarankan menggunakan kartu kredit, gitu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, makanya Bapak kalau kita baca lengkap fatwa MUI itu memang dia dalam kondisi yang terdesak saja boleh kita pakai. Sama seperti kita pakai bank konvensional kan begitu. Ya, tidak hanya kartunya, bahkan bank konvennya. Kalau dulu kan belum ada alternatif, sekarang udah banyak alternatifnya. Maka memang sejatinya muslim itu harus hijrah ke yang syariah. Walaupun benar Bapak Ibu, terus terang benar, bank syariah belum murni syariah, itu benar. Ya, karena saya juga Dewan Pengawas Syariah, ya, membantu sejumlah perbankan di bidang konsultan syariah. Saya tahu betul dapurnya belum murni syariah, tapi sudah menuju syariah. Itu perjuangan para ulama kita sejak tahun 98.
ya, berdiri bank muamalat, sekarang sudah banyak bank syariah gitu ya. Jadi karena bank itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, maka dibuatlah alternatif bank syariah. Walaupun kalau kita mau susuri, hulunya sama. Ya, saya punya teman senior juga di pegawai BI, Ustadz, semua bank syariah, bank konven, nanti berangkas utamanya di BI semua, nyampur uangnya, kata beliau. Begitu ya. Ya begitulah kondisinya. Karena negara mana hari ini yang tidak punya bank, Bapak Ibu sekalian? Punya bank semua. Maka yang hanya bisa kita hindari itu meminimalisir akad-akad haramnya. Maka sama Bapak, kartu kredit konven atau bank atau rekening konven sama. Prinsipnya kalau bisa kita tinggalkan, kita hindari. Tapi kalau memang tidak ada alternatif lain, kan kadangkala gaji kita dibayar pakai bank konven. Saya istri dosen gitu ya. Gaji pakai bank konven. Nggak bisa pakai bank lain gitu ya. Udah, kita terima untuk hanya ambil gaji aja, nggak ngambil bunganya. Gitu. Bunganya kita pakai untuk publik gitu ya, untuk ya beli APD, bantu-bantu jalan komplek itu nambal-nambal lubang-lubangnya gitu ya. Jadi kita hanya menggunakan rekeningnya, kartu kreditnya hanya untuk keperluan-keperluan yang kita tidak terkena ribanya. Walaupun dengan punya bank konven, dengan punya kartu ya kita juga punya andil juga walaupun kecil gitu ya. Jadi kalau saya Bapak Ibu, kalau bisa tidak kita gunakan. Hanya digunakan dalam kondisi yang betul-betul penting gitu ya. Jadi maka tadi kita menghargai fatwa MUI karena memang dalam konteks Indonesia Bapak Ibu ya, kita sangat kompleks persoalannya, jadi kadangkala belum bisa selesai ya dengan hadirnya bank syariah. Begitu Bapak. Wallahu a'lam. Masih ada? Kan Nabi melarang pakai baju kuning. Ya pertama jujur saya belum secara spesifik ya mencari dan menggali hadis tentang larangan pakai baju kuning gitu ya. Tetapi memang Nabi suka memakai baju dengan warna-warna tertentu ya. Dan kalau larangan masalah warna Bapak Ibu sekalian sebenarnya seperti mana uraian Al-Imam At-Tirmidzi ya, ini bagus banget kitabnya, bukunya tidak terlalu tebal. Ini cerita tentang perihal kehidupan Nabi dari akhlak sampai adab-adab beliau berpakaian, adab tidur, adab berjalan, adab makan, adab berbicara, itu dalam Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, dalam bab pakaian kata beliau Nabi juga tidak semata-mata pakai baju putih. Beliau punya baju merah, beliau punya baju baju coklat, beliau punya baju yang berwarna seperti hijau daun gitu ya. Nah ini sebenarnya kata para ulama bukan sebuah kewajiban, tapi lebih kepada sunnah. Maka di masjid kita kan identik ada yang warna hijau gitu ya, ada yang warna putih. Dia lebih kepada adab dan keutamaan. Jadi kalaupun ada larangan maka dia lebih kepada larangan makruh sifatnya. Tapi saya belum mempelajari secara khusus ya. Boleh jadi mungkin di waktu yang lain kalau ada kesempatan kita gali lebih dalam. Wallahu a'lam. Ya. Baik, mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu yang ada, Ustaz. Mohon izin dan memimpin doa untuk. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di waktu syuruk ya. Kita berharap semoga semua yang kita pelajari bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan. Ini juga sebagai bagian dari upaya kita untuk mendalami agama dan dalam rangka mengimplementasikan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa semoga Allah mengabulkan semua hajat permintaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.